Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa karim ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah masjid Nurul Iman, Nurul Amin, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Amin dan jajarannya semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka, keikhlasan kepada mereka, keistiqomahan kepada mereka, sehingga terus bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, selalu memuliakan masjid dengan menggunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan yang mulia, atau di antara bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kalau nggak salah sudah pada hari yang kelima bulan Rajab. Allah SWT itu mengunggulkan satu di antara yang lain. Lebih mengutamakan satu di antara yang lain. Allah yang menciptakan makhluk semuanya, dan semuanya adalah kehendak Allah. Allah lebihkan satu dengan yang lain. Umpamanya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 253, wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum ala ba'din. Itu utusan-utusan, kata Allah, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada Nabi, Rasul yang Allah berbicara langsung dengannya. Allah perdengarkan kalamullah al-azali kepada Nabi tersebut, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dan Allah angkat sebagian atas yang lain. Jadi Allah yang menciptakan makhluknya, Allah berhak untuk melebihkan makhluk satu di antara yang lain. Di antaranya Allah lebihkan Rasulnya. Makhluk semuanya ini Allah berikan rezeki Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah kasih semuanya makhluknya.
Nggak ada bedanya antara yang muslim, yang kafir, semuanya Allah kasih. Makanya maha pengasih. Semua yang usaha, yang harokah bergerak, Allah kasih semuanya. Orang yang kafir pun Allah kasih. Orang muslim apalagi. Allah sudah menetapkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Allah tanggung dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Jadi di mana saja kita bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan kasih karena Allah tetapkan. Coba bayangkan Pak, itu cicak dengan nyamuk. Cicak itu nggak bisa terbang, hanya merambat. Nyamuk bisa terbang. Nyamuk bisa terbang. Tapi kalau sudah Allah takdirkan, nyamuk itu makan cicak, dia terbang hinggap, ya, hinggap di dinding, ya kan? Cicak merayap memakannya. Allah datangkan. Jadi semuanya Allah kasih, makanya Ar-Rahman Maha Pengasih. Nggak peduli dia kufur atau dia mukmin, semuanya Allah kasih. Sebab dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Dunia ini loh nggak ada harganya di hadapan Allah. Maka Allah kasih semuanya. Rasul mengatakan, laukanat dunia, kalau seandainya dunia itu nilainya itu adalah, kalau seandainya dunia itu nilainya lebih berharga daripada sayap nyamuk saja, ini dunia itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Seandainya dunia ini ada nilainya di hadapan Allah lebih tinggi daripada sayap nyamuk yang kecil itu aja, maka Allah tidak akan ngasih minum seteguk pun kepada orang yang kafir. Tapi dunia nggak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu yaftadu min adzab yaumil qiyamah ma tuqbilan minhum walau adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu seandainya punya harta sebanyak yang ada di bumi ini, padahal nggak mungkin, Pak. Orang punya harta sebanyak di bumi ini nggak mungkin. Orang bumi ini luas, penduduknya ada miliaran, ya kan? Tapi seandainya dimiliki oleh seseorang seluas bumi dimiliki sendiri, seandainya Allah andaikan, lau anak, gitu. Padahal nggak mungkin. Orang terkaya di bumi ini mungkin ada beberapa orang. Di antaranya adalah Sultan Bolkiah dari Brunei. Sultan Bolkiah dari Brunei itu dia punya koleksi mobil itu sekitar 2000 mobil, Pak. Koleksi. Punya garasi mobil yang luas, 2000 mobil. 2000 mobil dengan macam-macam merek. Itu kalau 2000 mobil itu kalau dipakai sehari satu, ya, urut begitu. Kira-kira kembali ke yang pertama itu butuh waktu 5 tahun atau 4 tahun butuh waktu. Nggak kayak kita mobilnya satu, besok itu, sekarang itu. Itu baru secuil kekayaan di bumi. Seandainya orang kafir itu punya harta seluas di bumi ini,
dan ditambah lagi seperti itu lagi. Seandainya semua kaya di bumi itu ada 1 triliun, ditambah seperti itu 1 triliun lagi untuk apa? Untuk menebus adab nanti dari kiamat. Ma tuqbila minhum, tidak diterima oleh Allah, tidak diterima, karena harta itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Jangan kita mengagung-agungkan harta. Harta memang kita cari untuk apa? Untuk sarana beribadah kepada Allah, bukan untuk kemewahan, bukan untuk kebanggaan, tapi untuk alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru harta itu bermanfaat. Ya. Jadi Allah lebihkan. Ya. Secara umum Nabi dan Rasul melebihi makhluk semua. Dan Rasul pun sendiri, Rasul itu yang diperkirakan menurut kitab Tauhid itu ada 313 Rasul, itu dilebihkan satu dengan yang lain. Nabi Musa yang dikasih mukjizat, ya, bisa difahamkan kalamullah azali tanpa lewat malaikat Jibril. Dan di antara Rasul-Rasul itu adalah Sayyidul Rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Rasulullah itu juga ada tingkatannya. Yang paling mulia sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu sahabat Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu sahabat Utsman bin Affan. Setelah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat-sahabat Al-Mubasysyirina bil Jannah yang dikasih kabar gembira surga. Jadi ada sahabat 10 Pak yang terkenal itu Mubasysyirina bil Jannah, dikasih gembira oleh Rasul bahwa dia masuk surga biduni hisab. Jadi tanpa diperhitungkan. Jadi bukannya langsung silahkan masuk surga. Begitu. Ada 10 Mubasysyirina bil Jannah. Termasuk sahabat Bilal. Jadi sahabat-sahabat itu mengabdi kepada Allah itu bermacam-macam. Ada yang pengabdiannya itu dengan kekuasaan. Umar bin Khattab mengabdi dengan kekuasaan. Ada yang termasuk ya Abu Bakar ya semuanya khalifah-khalifah. Ada yang pengabdiannya itu lewat dengan kekayaannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada yang pengabdiannya lewat ilmunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada yang pengabdiannya lewat tenaganya, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ya, dia muadzin khusus Rasulullah SAW dengan keikhlasannya adzan, ya, dengan bektinya, khidmahnya itu habis adzan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, aku mendengar suara penumpahmu di surga. Bayangkan Pak, masih di dunia itu diberitahu kabar gembira Rasulullah, Bilal, aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Artinya mubasysyar atau diwahyai kabar gembira dengan surga. Dengan apa? Sebab
dia muadzin tiap hari, dan diantaranya adalah dia selalu bermudawamah sholat sunnatal wudhu. Bilal itu mudawamah alat toharoh. Jadi kalau dia batal wudhu, habis wudhu selalu apa? Sholat 2 rakaat, dia batal wudhu. Kita belum pernah kan ya. Ini Bilal. Ya. Ini pendapat Bilal sendiri. Dan diakui oleh Rasulullah. Takrir, ya, dibenarkan. Jadi bukan Rasulullah menyuruh, enggak. Bilal mempunyai ide itu dan kemudian ditakrir, diakui oleh Rasulullah, maka menjadi amalan sunnah. Maka sunnah itu qaulan au fi'lan au takrir. Perkataan Rasulullah itu menjadi sunnah, perbuatan juga menjadi sunnah, takrirnya itu juga menjadi sunnah. Sesuatu yang jadi kesunahan Rasulullah. Termasuk tadi sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Jadi ada sesuatu yang Rasulullah akui gitu ya. Pada zaman dahulu itu sahabat senang makan binatang dzab. Dzab itu binatang padang pasir, Pak. Kayak kadal, bentuknya itu mirip buaya, tapi dia lubang di tanah, bukan di lautan. Ya. Kayak kalau kita mungkin kadal, ya, kadal padang pasir. Cuma bentuknya nggak kayak kadal di kita. Bentuknya mirip buaya. Kalau saya lihat aja saya takut. Tapi dia nggak jahat, ya, maksudnya nggak galak. Itu banyak saya lihat orang-orang Arab itu main-main dengan itu, dzab itu. Malah kalau saya lewat itu, waktu itu saya dilihat lewat, saya takut itu, jadi dipegang kayak ini. Nah, dulu sahabat itu menyembelih dzab dimakan. Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah tahu itu, Rasulullah membiarkan. Oh, berarti dzab itu adalah halal. Kalau seandainya haram, pasti Rasulullah larang. Ketika Rasulullah membiarkan, oh, berarti hayawan dzab itu hukumnya halal. Ya. Jadi Allah lebihkan. Jadi sahabat Allah yang lebihkan. Tempat pun Allah lebihkan. Ada tempat yang lebih mulia daripada tempat yang lain. Secara umum, afdhalul baqa'i itu adalah masjid secara umum. Dan paling buruknya tempat itu adalah pasar. Ya, pasar itu, mall itu, pasar itu paling buruknya. Ya, karena di situ banyak kemaksiatan, banyak orang yang menipu, pembohong, gitu. Pasar itu termasuk jeleknya bako, tapi afdhalul baqo adalah masjid secara umum. Tapi yang lebih bagus lagi adalah 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah. Masjid apa itu? Pertama adalah Masjid Nabawi. Ya, dia paling mulianya masjid, di antara yang mulianya masjid. Rasul mengatakan, sholatun fi masjidi hadza afdhalun min alfi sholatin fi masjid. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Bapak, sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada sholat di Masjid Nurul Amin ini 1000 rakaat. Bayangkan, di sana 5 menit, di sini bandingannya
1000 rakaat berapa menit kita sholat? Apakah kita mampu sholat 1000 rakaat? Bisa impor ya, sholat 1000 rakaat. Jangan 1000 rakaat, 20 rakaat tarawih aja muatnya 3 kali, ya kan? Nengok ke belakang. Ini 1000 rakaat. Itu Masjid Nabawi. Lebih mulia lagi Masjid Haram Makkah. Rasul mengatakan ilal Masjidil Haram wa man shalla fihi afdalu min mi'ati alfi sholatin. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, ya, maka itu lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid yang lain. Kemudian yang paling ini, yang ketiga itu adalah Masjid Aqsa. Dan suatu riwayat Rasul mengatakan sholat 1 rakaat di Masjid Aqsa lebih utama daripada 500 sholat di masjid yang lain. Ada 500, 1000, kemudian 100.000. Tapi secara umum masjid itu tempat yang mulia. Tapi yang paling mulia adalah Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Nabawi, kemudian Masjid Al-Haram Makkah. Maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa haji dan umroh. Amin. Dan kalau nanti Allah kasih kesempatan bisa haji atau umroh, perbanyaklah ibadah di Masjid Haram Nabawi dan Masjid Haram Makkah. Perbanyak di situ. Ini kesempatan emas yang tidak didapatkan kecuali ada di Madinah dan ada di Makkah. Jangan kita lewatkan. Masalah oleh-oleh shopping itu nomor 30. Nggak usah kita sibuk dengan shopping di sana. Oleh-oleh bisa beli di Tanah Abang, disiapkan. Tapi di sana adalah diutamakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masjid-masjid haram, Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah. Kemudian waktu juga ada yang Allah lebihkan. Ya, ini bulan ada yang Allah berikan. Allah menciptakan bulan itu 12 bulan. Dalam suatu ayat Rasul Allah mengatakan inna iddatas syuhuri 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Ya. Yang Allah tetapkan tatkala Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan apa itu? Rasulullah dalam hadis mengatakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan mulia. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dan sekarang ini kita sudah ada di bulan Rajab yang mulia. Maka tadi doanya Bapak Imam tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah aku ya Allah kepada bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Pertama, kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Amal ibadah kita apa? Umpamanya kita tingkatkan sholat kita. Sholat kita tingkatkan. Ya. Sholatnya ini ya kita tingkatkan.
di waktu malam itu, ya, itu jangan sampai ada malam berlalu tanpa qiyamul lail. Jangan sampai ada lewat malam tanpa kita sholat malam. Artinya selain sholat maghrib dan isya, ya, mungkin sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, itu jangan sampai tidak. Di antara wasiatnya Syekh Maimun Zubair, ya, engkau jangan pernah meninggalkan sholat witir. Kalau kamu terus istiqomah sholat witir, insya Allah semua yang kamu maui, insya Allah Allah kabulkan. Gitu. Sholat witir ini jangan sampai kita tinggalkan. Sholat witir, ya, boleh 3 rakaat, ya, boleh 1 rakaat. Tapi yang ya sedang ya 3 rakaat lah. Kalau bisa 3 rakaat. Boleh apa? Habis isya, habis sholat isya, sholat ba'diyah, terus witir juga boleh. Atau diakhirkan nanti jam 3 nanti saya bangun, sholat tahajud, sholat taubah, kemudian sholat witir, baca Al-Quran, terus azan, saya ke masjid boleh. Mau diawalkan, mau diakhirkan boleh. Abu Bakar itu salah seorang sahabat yang selalu sholat witir di awal waktu. Setelah isya, sholat ba'diyah, kemudian sholat witir. Kalau Umar, ya, termasuk Sayyidina Ali, ini mengakhirkan witirnya di 1/3 malam yang terakhir. Dan Rasulullah membenarkan semuanya. Engkau Abu Bakar orang yang sangat hati-hati. Kau sholat witir, istiqomah sholat witir, dan engkau melakukan di awal waktu karena hati-hati, jangan-jangan nanti ketiduran, kemudian nggak sempat sholat witir. Kalau engkau Umar orang yang percaya diri engkau yakin pasti aja akan bangun di akhir malam, maka witir kamu akhirkan di 1/3 malam yang terakhir. Bapak Ibu milih yang mana terserah, mau di awal, di akhir. Hanya saja kalau sudah sholat di awal waktu, habis sholat isya, sholat witir, nanti kalau tahajud nggak usah sholat witir lagi. Rasulullah mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nanti nggak usah witir lagi. Kalau sholat witir di awal waktu. Nah, kemudian apalagi? Sebab kalau di bulan mulia itu amal itu bisa dilipat gandakan. Ada yang mengatakan, ya, apa itu, bahwa beramal di waktu di bulan Rajab ini, kalau biasanya Allah lipatkan 10 kali lipat. Jadi manjadah jati bahwa asur amthaliha. Dan saya melakukan kebaikan 1, Allah beri pahala 10 kali lipat. Tapi kalau di bulan Rajab, kita melakukan hasanah 1, Allah balas 30 kali lipat. Jadi itu diantara fadilah bulan-bulan haram. Maka kita jangan melewatkan. Kemudian apalagi? Ya ini meningkatkan puasa kita. Kalau bisa kita berpuasa di bulan Rajab ini. Kalau kuat Pak, berpuasa. Puasanya berapa hari? Boleh sebulan penuh boleh. Sebulan penuh boleh. Atau ya saya kuatnya
11 hari aja. Ya ini Senin Kamis. Senin Kamis berarti udah 8 hari ya kan. Terus puasa Ayyamul Bid malam atau hari yang ke-13, 14 dan 15 itu puasa Ayyamul Bid berarti 8 tambah 3 11, enggak apa-apa. Ayyamul Bid saja enggak apa-apa. Tapi seandainya bisa sebulan penuh, ada hadisnya, ada tuntunannya. Ada yang bilang, wah puasa 2 Rajab itu bid'ah. Enggak, ada tuntunannya. Ada hadis sahih, yaitu hadisnya Al-Bahili. Yang meriwayatkan adalah putrinya, Mujibah Al-Bahiliyah. Dia meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya cerita kepada putrinya namanya Mujibah Al-Bahiliyah. Bapaknya cerita begini, annahu ata Rasulullah semantolako. Pernah Al-Bahili ini, bapaknya Mujibah Al-Bahiliyah itu, dia datang kepada Rasulullah, kemudian sowan Rasulullah, kemudian dia pulang. Enggak sowan-sowan lagi. Setelah setahun baru sempat dia sowan lagi ke Rasulullah. Setelah sampai Rasulullah, apa kata dia? Ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku? Karena bayang Pak, setahun baru ketemu lagi. Terus nanya, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku? Kata Bahili. Rasulullah kemudian melihat, memperhatikan sejenak. Kemudian Rasulullah bertanya, "Raman anta?" Kamu siapa? Kata Rasulullah. Ana Al-Bahili alladzi ji'tuka amal awal. Saya adalah sahabat Bahili. Saya itu Bahili ya Rasulullah, yang tahun lalu aku sowan kepada engkau Rasulullah. Oh, Rasulullah ingat, oh iya, ini pernah datang tahun lalu. Faqala fama ghayyaraka waqad kunta husnal hayah. Apa yang merubah dirimu? Kamu dulu setahun yang lalu kamu kelihatan badannya tegap, ya, badannya sedang tegap atau katakanlah gemuk, sehat. Tapi sekarang kok lain? Kamu sekarang kurus, begitu. Qala ma'akal tu'aman illa bilailin. Ya Rasulullah, saya selama setahun itu puasa terus. Iya, setahun. Kecuali bulan hari-hari yang nggak boleh puasa, yaitu 5 hari. Ya. 5 hari nggak boleh puasa itu adalah hari raya Idul Fitri, nggak boleh puasa haram. Hari raya Idul Adha, ya. Kemudian 3 hari Ayyamut Tasyrik. 5 hari ini haram berpuasa. Selain itu dia puasa terus. Saya nggak pernah makan kecuali waktu malam ya Rasulullah. Begitu. Artinya dia puasa terus. Kemudian Rasulullah mengatakan, lima azabta nafsak. Kenapa kok kamu nyiksa dirimu setahun terus puasa? Kenapa kok kamu siksa dirimu? Nah, kemudian Sumakol Rasulullah mengatakan, sum sahra sabri wa yaman min kulli sahrin. Cukuplah puasa kamu di bulan Ramadan 30. Kemudian puasa tiap hari, tiap bulan sehari. Cukup. Itu sama dia. Kemudian dia itu zidni ya Rasulullah. Fa'inna bikuwah. Tambah lagi ya Rasulullah. Kalau sebulan sehari saya kuat, orang setahun sepenuh aja saya puasa kuat, tambah lagi ya Rasulullah. Apa yang sebaiknya aku puasai? Begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, sum yaumaini, ya udahlah,
puasa 2 hari tiap bulan, 2 hari, 2 hari. Kalau Zaid nih, saya kuat, tambah lagi ya Allah. Nawar Pak, nawar tambah, bukan nawar kurang. Kalau orang nawar kan biasanya kurang ya Pak ya. Kalau ada orang jual ini barang harganya berapa? 1 juta ditawar 900 saja lah gitu. Ini enggak, lebih kecil. Ini puasa kamu 2 hari, ingin tambah, menawar lebih banyak. Zaid ya Rasulullah, fa'ina bikuwah, tambah lagi aku kuat kok. Lebih lagi itu. Ya. Kemudian Rasul mengatakan sum salata ayyam. Udah, kalau itu tambah puasa 3 hari tiap bulan. Yaitu ayyamun bid ya. Tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriyah. Ya. 13, 14, 15. Qala Zaid fa'ina bikuwah. Masih nawar lagi minta tambah. Tambahnya Rasulullah aku kuat. Kemudian Rasul mengatakan sum minal hurumi. Ya. Puasalah kamu di bulan-bulan haram. Ya. Sum minal hurumi. Jadi puasalah kamu di bulan haram. Watruk. Ya. Watruk dan boleh kamu tinggalkan. Kamu puasa bulan-bulan haram itu, termasuk Rajab, puasa sebulan penuh, atau kamu enggak puasa ya boleh. Artinya sunnah, ya sunnah tapi pahalanya besar. Ya, jadi sum watruk, boleh kamu puasa, boleh tidak. Ya, watruk wasum minal hurumi, boleh kamu tinggalkan, boleh kamu puasa. Jadi seandainya Bapak Ibu puasa sebulan penuh, ada tuntunannya, boleh. Ya, kalau kuat, ayo kita puasa. Ya. Kalau enggak kuat, ya paling enggak sehari dah. Kuat lagi 3 hari dah. Kuat lagi 11 hari lah, ya begitu. Ya, ditambah-tambah. Ya, itu puasa bulan Rajab. Adapun ada hadis-hadis yang dhaif, ya, yang orang ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan, ya tidak mau, yaitu ada hadis maudhu, ya, mengatakan barang siapa yang puasa sehari, ya, di bulan Rajab, maka pintu surga dibuka untuknya. Wah. Barang siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, maka 8 pintu surga dibuka untuknya. Boleh masuk dari pintu yang mana saja. Ini termasuk hadis dhaif. Ya. Jadi kalau kita puasa, ya puasalah di bulan Rajab, silahkan. Mau sebulan penuh, mau 8 hari, mau 12, 11 hari, 3 hari silahkan. Ada tuntunannya. Ya, jadi itu diantara apa kesunatan di bulan Rajab ini. Mumpung kita masih mampu, Pak. Mumpung kita masih mampu. Makanya ada yang mengatakan, sholatlah kamu berjamaah di masjid sebelum kamu nanti disolati. Sholatlah kalau kamu disolati. Sholatlah kamu makmum di belakang imam sebelum kamu nanti disolati di depannya imam. Ya, maksudnya sudah wafat. Ya, sudah sholat jenazah. Ada yang mengatakan begitu. Bacalah Al-Quran, jangan kamu lewatkan. Ya. Sebab Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Bacalah Quran, sebab Quran nanti datang di hari kiamat, syafi'an, memberi pertolongan kepada
orang-orang yang membacanya. Bapak Ibu menghafalkan Quran berapa lama? Ya, usahakan paling tidak itu ya 2 bulan khatam. Kalau 2 bulan khatam itu tiap hari berarti 5 lembar. Ya, 5 lembar tiap hari itu 2 bulan khatam. Kalau bisa khatamkanlah sebulan khatam. Berarti tiap hari 1 juz, 10 lembar. Nanti sebulan khatam, mulai lagi terus gitu. Sebulan khatam jadi militan. Rasulullah kata Iqra'ul Quran, bacalah kata Rasulullah Quran. Ya. Sebab Quran nanti memberi syafaat pertolongan kepada pembacanya. Wah, saya bisa lebih bagus. Di Jawa Timur itu ada kelompok itu yang sepakat dia baca Al-Quran itu setiap seminggu khatam. Jadi ada jamaah gitu ya, sepakat tiap seminggu khatam. Jadi tiap khataman tiap hari malam Jumat. Jadi Sabtu itu terus baca, terus pas malam Jumat khatam. Begitu terus. Tiap malam Jumat khatam, malam Jumat khatam. Sebab afdhalul kalam adalah Al-Quran. Yang paling bagus dibaca itu adalah Quran. Afdhalul dzikri juga Al-Quran. Paling bagus. Jadi Al-Quran itu dibuat dzikiran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Tapi kalau secara umum adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tapi ya, Al-Quran masih di atasnya itu karena adalah kalamullah. Jadi dibuat zikir. Ya, dibuat wirid itu Al-Quran. Terserah bagaimana caranya. Yang penting jangan sampai hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang paling bagus dibaca itu ketika sholat. Ketika sholat. Makanya kalau sholat itu bacalah surat-surat yang panjang. Ya. Tapi kalau sholatnya sendirian, ya sholat sunnah. Kalau sholat jamaah dilihat apa keadaan makmumnya. Maka Rasulullah itu kalau mau sholat jamaah itu dilihat, nengok ke belakang dilihat, oh itu ada wanita, ada yang bawa anak-anak, ada orang sepuh, sehingga sholatnya baca suratnya nggak panjang perhatian mereka. Jadi lihat dulu. Tapi ketika Rasulullah sholat ya, bersama sahabat khusus yang dinilai kuat, oh bisa sholat Al-Baqarah habis rakaat pertama, ya kan? Apalagi sholat sendirian. Pernah ada seorang sahabat ketika sholat pas, ya kalau nggak salah dia sahabat Abdullah bin Abbas, dia sepupu Rasulullah. Karena bin Abbas itu adalah putranya Abbas. Abbas itu adiknya bapaknya Rasulullah. Jadi dia ada sepupu. Rasulullah putranya Sayyid Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Al-Abbas. Ya. Jadi Abbas itu paman Rasulullah. Termasuk Abu Thalib paman Rasulullah. Nah, terus putranya Al-Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Ini ketika dia berada di Rasulullah, pas Rasulullah sholat sunat, dia ngikuti. Apa yang dibaca Pak? Surat Al-Baqarah rakaat pertama. Bayangkan. Jadi ketika sholat, jadi kalam yang paling bagus itu adalah
kalamullah yang kita baca, yaitu Al-Quran, dan paling bagus dibaca ketika sholat. Ketika sholat, maka ketika kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal pas ngimami di salah satu masjid itu dia baca surat yang panjang. Ketika dia salam itu separuh yang jamaah sudah nggak ada. Mufarokoh, iya, tinggal separuh. Terus kemudian yang mufarokoh itu lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Mu'adz ini imam kami kalau baca surat ini kepanjangan. Padahal di antara kami ada yang sebagai pedagang, ada yang perlu, ada yang sudah tua. Kemudian Mu'adz dipanggil, diberitahu. Jadi ya pendekkan, lihat jamaah, sesuaikan dengan keadaan jamaah. Ada ibu-ibu yang sepuh, bapak-bapak yang sepuh, ada anak-anak, ya, jangan panjang, begitu. Tapi ya kadang-kadang orang kita terlalu pendek, maunya kulhu dengan inatanya kautsar saja, ya kan. Tapi ya bagus, ya kan. Ya, bagus. Tapi memang lebih panjang lebih bagus. Sebab kullu harfin asroh. Satu huruf itu kalau kasih hasanah 10 kali lipat. Jadi Bapak baca alif lam mim, ini sudah dapat kasih Allah 30 hasanah. Ya, alif itu satu huruf itu 10 hasanah. Lam 10 hasanah, mim 10 hasanah. Bayangkan, kalau Bapak baca surat Yasin sudah berapa huruf? Pahala yang Allah siapkan. Satu huruf itu Allah lipatkan hasanah sampai 10 kali. Makanya wiridan Al-Quran ini harus kita istiqomahkan. Lebih-lebih kalau di bulan haram kita tingkatkan. Artinya begini, kalau di bulan-bulan yang lain itu kita 2 bulan khatam, ini masuk bulan haram, saya tingkatkanlah sebulan khatam. Begitu, itu namanya meningkatkan, bukan malah mengurangi, meningkatkan. Ini di antara amalan kita di bulan Rajab haram ini, ya, mari kita sama-sama selalu meningkatkan, ya, ibadah kita, ya, infak kita, sedekah kita. Di bulan haram ini Allah lipat gandakan lagi. Ya, sholat kita, sholat sunnah kita, baca Al-Quran kita, puasa kita tingkatkan. Ya. Mumpung kita ini masih Allah beri kesehatan. Kita tidak boleh jemawalah, Pak saya masih muda ya, masih umur panjang belum tentu, ya kan? Sebab mati tidak harus tua, ya. Muda mati banyak. Saya sehat Pak, masih panjang umur, belum tentu. Karena mati tidak harus sakit dulu. Ada orang sehat mati, ada. Memang secara umum Allah kasih sakit dulu. Kenapa? Dikasih sakit untuk menghapuskan dosa-dosanya. Bapak, kalau dikasih sakit itu, apapun, kalau dia sabar, ya, terus ibadahnya terus, ya, bukan kalau sakit terus malah nggak ibadah, enggak, tetap istiqomah, sabar. Oh iya, jadi terus sabar, maka sakitnya itu menghapuskan dosa. Sehingga ketika dia nanti Allah wafatkan, dosanya sudah habis, ya, dengan sabar ketika Allah kasih musibah. Makanya mari kita tingkatkan ibadah kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sholihin dan sholihat. Mudah-mudahan
Allah nanti ketika memanggil kita di akhir hayat kita, ajal kita, Allah panggil kita dalam keadaan iman, Islam, ihsan, serta husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kajian kita, yang mana ada yang perlu kita dialogkan, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Ayu yang memberikan kajian. Mungkin ada jamaah yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi Badari. Saya kan setiap hari kegiatan di pasar. Ya. Pakai jadi paling tempat paling buruk adalah pasar. Ya. Saya tidak tahu memang pernah sih Rasulullah seburuk-buruk tempat adalah pasar karena di sana setan mengancam kamu. Betul. Cuman pernah saya baca di surat Al-Qur'an itu bagian setiap Rasulullah itu pernah melalui pasar Berdagang. iya, enggak melewati pasar Oh iya, iya. di ayat 20 Allah memberikan penjelasan tentang hal itu Ya. saya mau menjelaskan Ya. terus yang kedua, kalau saya sendiri terus terang lagi ya, kalau saya membaca Al-Quran itu saya mau khatam. Ya. Karena kalau khatam saya sholat. Kalau saya khatam baca Al-Quran, so pasti saya berhenti sholat. Iya. Soalnya kan di dalam sholat kita selalu membaca Al-Quran. Iya. Jadi dikatakan waktu sholat. Jadi urut bacanya. Khatam, dia nggak mau khatam. Khatam berarti dia udah berhenti sholat. Oh. Kalau khatam kan berarti udah habis selesai gitu. Saya nggak mau khatam dalam Al-Quran. Oh. Dia mau khatamkan. Oh. Iya, iya. Ya. Betul. Ya. Dikatakan asfal biko itu pasar, itu betul, ada hadis. Karena di situ banyak setan, banyak tergoda. Jadi ada orang kadang-kadang curang di dalam berdagang. Ya nimbangnya curang gitu Pak. Wal lil mutaffifin itu yang mengurangi timbangan. Jadi di bawah mangkokan timbangannya itu diselipkan paku. Iya, atau apa gitu, sehingga ketika dia nimbang 1 kilo, nggak ada 1 kilo. Nah, ini termasuk cara-cara curang. Itu semenjak dulu sudah ada. Makanya Al-Quran, wal mutaffifin alladzina ada idza qalu yastawfun wa idza qalu wazanun yukhsirun. Sudah ada praktek. Iya, kadang-kadang juga dalam berdagang, ya suka ada yang bohong. Wah ini Pak, ini kemarin sudah ditawar 1 juta, kok sekarang ditawar 900.000. Padahal belum ada yang nawar, umpamanya. Harganya segini gitu. Wah 1 juta itu modal saya aja nggak apa lebih daripada itu, umpamanya. Padahal enggak. Nah, makanya dikatakan aswaul baqo itu banyak orang nakal. Tapi kalau bisa baik, oh bagus Pak. Ya, tetap jujur, itu bagus. Memang dia tempat kalau kita tetap bisa jujur, dia nggak pernah kita menipu dalam berdagang. Ya, Rasulullah berdagang nggak pernah menipu. Jujur, ini saya kulaan ambil 10, saya jual 11, terus terang, bukan bohong. Kalau kita kadang kulaannya 5.000, ini saya ngambil aja 10.000 malahnya, ya kan? Nah, Rasulullah jujur. Dan Rasulullah ke pasar pernah. Nabi ke pasar melihat Rasulullah pernah Pak masuk ke dalam pasar.
kemudian ada tumpukan makanan yang dijual itu, Rasulullah masukkan tangannya ke dalam, pokoknya kayak beras, ya, tumpuk dijual kiloan atau literan itu, dimasukin tangan ke dalam, set, ada basah-basah di dalam. Loh, apa ini? Yang dagang tadi buat alasan itu Pak tadi kena usaha, ya Rasul tadi kena hujan. Nah, Rasulullah lebih mengetahui, kata man ghassana pada samina. Berapa yang curang tidak berdagang bukan dari golongan kami. Kalau seandainya basah, tunjukkan. Sebab ada orang nakal Pak, beras itu dikasih siram air sedikit, biar apa? Lebih berat nanti kalau ditimbang, lebih berat, iya kan? Kan lebih berat kalau ditimbang kalau basah. Nah, praktek itu ya. Maka Rasulullah pernah ke pasar, Nabi langsung dalam rangka juga itu ya, memeriksa, ya, dan mengajarkan kejujuran, termasuk itu caranya. Makanya kejujuran di pasar, hebat kalau bisa jujur. Jangan kita terbawa karena ingin untung, kemudian kita berbuat curang dengan berbohong atau dengan menipu dan sebagainya. Jangan sampai at-tajir as-suduq, orang pedagang yang jujur, afdal adalah utama. Jadilah pedagang yang berkah, insya Allah Pak. Kalau jujur kita berkah. Nah, kedua, jadi sebaiknya Pak, Al-Quran itu dikhatamkan. Nanti kembali lagi Pak. Bukan kalau khatam nanti nggak asal, enggak. Dikhatamkan, dalam sholat itu dikhatamkan. Ya, dikhatamkan nanti balik lagi gitu Pak. Bukan kalau khatam nggak sholat, enggak. Setelah dikhatam, ulangi lagi alif lam mim. Khatam balik lagi terus begitu. Usahakan kalau bisa sebulan khatam. Abu Hanifah itu berdagang Pak, ya, berdagang atau jualan. Abu Hanifah itu imam itu madhab Abu Hanifah itu apa? Di dagangnya pegangnya Al-Quran. Jadi sambil dagang baca Al-Quran. Nggak ada pembeli, baca Al-Quran, baca pembeli layan, baca Al-Quran lagi. Begitu. Jadi tiada waktu berlalu tanpa baca Al-Quran. Khatamkan balik lagi. Kalau bisa 2 bulan khatam, 2 bulan nanti ulangi lagi terus begitu Pak. Dan khatam terus enggak kan begitu. Setelah khatam enggak lagi enggak. Jadi khatam ulangi terus jadi wiridan. Khatam ulangi. Kalau bisa 2 bulan sekali, enggak, lebih bisa sebulan sekali bagus, 2 minggu sekali bagus, 1 minggu bagus. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada kelompok di Jawa Timur itu, mereka sepakat untuk selalu khatam tiap malam Jumat. Bayangkan. Ya. Jadi mari kita tingkatkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah tuntun kita melakukan amal-amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.